Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifa Alawiyah. Saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prodi Sejarah Peradaban Islam 1. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang demokrasi, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Komunitas Islam dan Demokrasi yang diampu oleh Bapak Mawardi Purbosanjoyo. Nah, langsung saja kita masuk pada materi ya. Kali ini di video kali ini saya akan membahas materi tentang demokrasi. Dan sebelumnya apa sih demokrasi itu? Nah, sebagai warga negara Republik Indonesia nih, kita kan pastinya sering mendengar istilah demokrasi tersebut, baik dalam bentuk pengucapan kah atau penulisan kah. Nah, tapi tak jarang dari kita sendiri itu sebenarnya belum tentu paham tentang apa itu demokrasi secara menyeluruh gitu. Nah, maka di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian demokrasi. Nah, terus pengertian demokrasi menurut para tokoh, kemudian sedikit sejarah singkat daripada demokrasi tersebut. Nah, langsung saja yuk kita mulai dari pengertian demokrasi. Nah, demokrasi ini berasal dari dua kata, yakni yang pertama demos dan yang kedua kratos, yang mana makna dari demos itu sendiri yakni rakyat, sedangkan kratos yakni kekuatan. Nah, jika digabungkan antara keduanya ini akan menimbulkan makna yang sangat harfiah sekali, yakni kekuatan rakyat. Nah, kemudian bagaimana sih pengertian demokrasi menurut para tokoh sejarah? Nah, menurut para tokoh sejarah ini mengenai definisi dari demokrasi, mereka memiliki makna atau definisi sendiri mengenai demokrasi ini, yang biasanya mereka tergantung dari paham politik yang mereka anut pada saat itu. Semisal nih, menurut Benito Mussolini, yang dalam pengertian demokrasinya terlihat fasis sekali, yakni menurutnya demokrasi itu indah dalam teori, dalam prakteknya itu adalah suatu kekeliruan. Sedangkan menurut tokoh yang kedua, Aristoteles, demokrasi adalah ketika orang miskin yang berkuasa dan bukan orang-orang berada. Kemudian dari tokoh yang terakhir nih, menurut salah satu presiden Amerika yang sangat terkenal sekali, yakni Abraham Lincoln, menurutnya demokrasi adalah sistem yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, next, tadi kan kita sudah mengetahui tentang apa itu pengertian demokrasi, termasuk pengertian demokrasi menurut para tokoh-tokoh sejarah. Nah, selanjutnya kita akan mundur ke belakang untuk mengetahui bagaimana sih sejarah singkat daripada demokrasi itu. Nah, langsung saja. Yang pertama, mengenai konsep demokrasi. Nah, konsep demokrasi ini pertama kali muncul sekitar tahun 508 sampai dengan 507 sebelum Masehi oleh seorang pembuat undang-undang dari kerajaan Yunani kuno, tepatnya yang berasal dari Athena, yang bernama Cleisthenes. Nah, demokrasi yang terjadi pada masa ini adalah sistem demokrasi langsung, yang mana terjadi pemilihan acak dari para warga untuk memilih siapa yang dapat menjabat di beberapa kantor administrasi dan pemerintahan, dan akhirnya dibentuk juga majelis legislatif yang terdiri dari warga negara Athena pada saat itu. Nah, semua warga negara Athena yang memenuhi syarat diizinkan berbicara dan memberikan suara di majelis tersebut untuk mengatur hukum pada kota dan negara Athena. Selanjutnya beralih pada bangsa Sparta, yang mana pada bangsa Sparta pada tahun 700 Masehi terjadi diadakan voting dengan sistem skor, yang mana masing-masing pemilih memberikan skor untuk masing-masing kandidat, dan nantinya kandidat yang memiliki skor terbanyak yang terpilih menjadi pemenangnya. Voting tersebut dilakukan pada saat ritual apela yang diadakan oleh bangsa Sparta setiap bulan sekali, dengan yang memang diadakan untuk memilih seorang pemimpin. Selanjutnya adalah pada masa Republik Romawi,
yang mana Republik Romawi sendiri sering dianggap sebagai salah satu bangsa yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap sistem demokrasi, terutama karena merekalah yang pertama kali menganut sistem pemerintahan republik di antara peradaban barat pada masa itu. Romawi sendiri banyak mengadopsi dari bangsa Yunani kuno terkait sistem pemerintahan mereka. Nah, kemudian kita menuju nih pada abad pertengahan, yang mana pada zaman ini sudah banyak bermunculan sistem pemilihan suara seperti pemilihan Gopala oleh kasta di Bengal, anak benua India, dan juga beberapa negara kota Italia abad pertengahan seperti Venesia dan lain-lain. Next, kita beralih pada abad modern. Nah, siapa sih yang pertama kali dalam sejarah modern yang menganut sistem demokrasi ini? Nah, ternyata bangsa pertama dalam sejarah modern yang pertama kali menganut sistem demokrasi adalah Republik Korsika, di mana Republik Korsika menganut sistem demokrasi pada tahun ke-1755, dan sistem demokrasi ini didasarkan pada prinsip pencerahan yang mengizinkan hak suara wanita, hak yang baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20. Kemudian pada tahun 1960 sudah banyak sekali negara yang menggunakan sistem demokrasi ini. Meski sebagian besar penduduk dunia tinggal di negara yang melaksanakan pintu pemilu terkontrol atau terutama di negara bagian komunis dan bekas koloninya. Nah, kemudian pada tahun 2007 menurut Freedom House terdapat 123 negara demokrasi elektoral. Nah, kemudian pada tahun 2010 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa pada 15 September dinyatakan sebagai Hari Demokrasi Internasional. Nah, demikian penjelasan mengenai pengertian demokrasi menurut para tokoh, dan juga sedikit sejarah singkat mengenai demokrasi sampai pada akhirnya demokrasi resmi oleh PBB ditetapkan pada tanggal 15 September sebagai Hari Demokrasi Nasional. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang organisasi Islam di Indonesia, yang mana organisasi Islam yang akan saya bahas di sini yakni organisasi Muhammadiyah. Nah, bagaimana sih organisasi Muhammadiyah itu? Nah, sebagai gerakan reformasi dan pembaruan pemikiran Islam, Muhammadiyah sejak awal bertujuan untuk memajukan pengetahuan dan memurnikan praktik beragam kaum muslimin yang ada di Indonesia. Muhammadiyah sebagai bentuk respon dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pelopor atau pendiri dari gerakan Muhammadiyah ini atas situasi yang tidak menguntungkan yang dialami oleh kaum muslimin pada saat itu di Indonesia ya. Nah, dunia Islam yang tengah goyah, Imperium Turki Utsmani yang sudah mulai rapuh, dan sementara negara-negara muslim termasuk di Indonesia sudah dijajah oleh bangsa barat, sehingga melahirkan kemiskinan, ketertinggalan, dan kebodohan. Nah, sehingga pada tahun 1912 sebagai bentuk respon dari Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama para koleganya di Kauman mendirikan sebuah organisasi atau gerakan Islam yang bernama Muhammadiyah. Nah, nama organisasi ini mengandung usaha untuk mengikuti keteladanan Rasulullah SAW. Dalam anggaran dasar di awal pendirian Muhammadiyah dijelaskan bahwa sasaran yang hendak dicapai Muhammadiyah adalah menyebarkan ajaran Rasulullah kepada penduduk Bumi Putra, khususnya di Yogyakarta, dan memajukan pengetahuan agama anggotanya. Nah, dari sebuah lembaga induk ini, maka kemudian lahirlah lembaga-lembaga lainnya yang menjadi tempat penyaluran aspirasi para anggotanya, seperti diantaranya Aisyah pada tahun 1919, terus Adventri Muhammadiyah yang juga berdiri pada tahun 1921. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri kemudian meninggal pada tahun 1923 di usianya yang ke-54 tahun, dan beliau dimakamkan di Kampung Karakajen, Yogyakarta.
Nah, namun meninggalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bukan akhir dari organisasi Muhammadiyah. Legasi Kiai Haji Ahmad Dahlan masih terus hidup, bahkan semakin maju. Angka-angka berjumlah besar dengan jangkauan geografis yang luas kini lengkap dengan institusi pendidikan dan sosial yang dikelola oleh Muhammadiyah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, universitas, hingga klinik dan rumah sakit. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri gerakan Muhammadiyah kemudian diapresiasi dong oleh pemerintah negara Indonesia dengan memberikan beliau gelar sebagai pahlawan nasional. Demikian sedikit penjelasan mengenai salah satu organisasi Islam di Indonesia, yakni Muhammadiyah, juga beserta pendiri dari gerakan Muhammadiyah itu sendiri, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sekian pembahasan saya di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.